ini kita semakin diluaskan pandangan kita. Walikulli wijahatun, dan bagi setiap umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Nah, ini pertama gini, menyampaikan bahwa kalau orang Yahudi punya kiblat ke Baitul Maqdis. Nah, kemarin saya bicara gini ke dulur-dulur semua ya, untuk meluaskan pandangan ya. Ada 124.000 Nabi Rasul. Berapa? 124.000 Nabi dan Rasul. Loh, 124.000 Nabi Rasul itu di mana saja? Nobody knows. Nobody knows. Tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun oleh Allah itu diberitahu begini. Dari kisah-kisah para nabi itu ada yang sudah naksus. Kami sudah kisahkan. Naksus itu sudah kami kisahkan kepadanya. Tapi ada juga yang lam naksusha. Ada yang belum kami kisahkan. Loh. Kalau belum dikisahkan, berartilah apa? Bisa jadi tempatnya, siapa namanya, dari suku mana, kapan, kemudian ajarannya seperti apa. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, kalau tidak ada yang tahu, berarti bisa jadi apa saja toh. Loh, Allah berkehendak loh. Allah berkehendak membuat syariat seperti apa saja. Apa saja. Yang tidak dilanggar satu itu adalah tentang ketauhidan, bahwa semua agama Allah itu pasti menuhankan Allah. Tauhid tidak mungkin menduakan dan tidak mungkin menyerupakan dalam bentuk apapun. Itu. Jadi Nur Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah tongkat estafet kenabian dari sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat. Itu Nur Muhammad yang pasti itu adalah tauhid tadi itu. La ilaha illallah. Artinya pada saat Nabi Ibrahim syahadatnya ya la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah. Gitu kan? Pada saat Nabi Isa ya la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Sesungguhnya Isa itu adalah utusan Allah. Nah, sehingga yang tidak berubah adalah kalimat tauhidnya. Kalau syahadatain, dua syahadat itu kalimat syahadat pertama ini yang tidak berubah. Nah, yang saya ingin ceritakan di sini adalah sama. Bisa jadi kiblat-kiblat itu dulu berubah-ubah, dulur. Sangat mungkin dulu sebelum Nabi Ibrahim atau setelah Nabi Ibrahim itu ada satu nabi yang kiblatnya ke arah timur, wallahu a'lam. Tetapi kemudian ajaran-ajaran itu banyak yang kemudian diselewengkan, ditambah kurangi, gitu loh. Itu. Nah, sehingga misalnya ada yang kiblatnya menghadap ke timur misalnya. Satu nabi entah di mana, kapan, wallahu a'lam, dari 124.000 itu. Menghadap ke timur itu bukan kok disuruh menghadap, misalnya sholatnya pagi gitu ya. Pagi. Lalu sholatnya menghadap ke timur. Tapi diterjemahkan sholatnya itu lama-lama. Padahal aslinya nabi yang mungkin turun saat itu, entah di Meksiko, entah di Jepang, entah di mana, wallahu a'lam, itu bukan kok diajak menyembah siapa, enggak. Tapi ya tetap menyembah Allah. Tapi kemudian ya itulah setan, kerjaannya akan menambah kurangi. Ya, toh? Membuat-buat. Sehingga mungkin di awal Nabi atau Rasul itu diturunkan, itu masih murni. Tapi begitu generasi kedua, generasi ketiga, 100, 200 tahun, tambah wes. Sehingga yang tadinya misalnya
meskipun kiblatnya menghadap ke timur itu menyembah Allah, tapi dirubah menjadi seolah-olah menyembah matahari misalnya. Sehingga ada beberapa suku yang kemudian menyembah matahari. Nah, ini yang menjadi satu pemahaman kita bahwa begitulah penyelewengan agama. Nah, tetapi harusnya kalau umat-umat itu benar-benar menetapi ajaran para rasulnya, para nabinya, pasti akan membenarkan dan mengikuti periode Nabi sesudahnya. Misalnya, periode Nabi Musa, umat Yahudi dulu diperintah untuk menghadap kiblat Baitul Maqdis. Wallahu a'lam cara sholatnya seperti apa, tentu berbeda dengan cara sholat yang diajarkan Nabi Muhammad. Dan itu hak Allah. Pada saat itu di zamannya Nabi Musa, cara sholatnya entah itu dengan cara tanpa takbir, langsung ruku atau gimana, mungkin tidak begitu juga, cukup duduk di kursi. Wallahu a'lam, itu urusan Allah dan hak Allah saja itu. Lalu kemudian menghadap Baitul Maqdis. Nah, kalau memang, gitu loh maksudnya, kalau memang seseorang itu benar-benar mengimani Allah tanpa tapi tanpa kecuali, tentu ketika Allah menurunkan Nabi Isa 500.000 tahun kemudian misalnya, dengan membawa Taurat atau the New Testament, maka tentunya orang Yahudi harusnya ya sami'na wa ata'na amanna faktubna ma'asyahidin. Nggih, saya percaya Allah menurunkan Isa dan Isa sebagai Rasulullah dan Rasulullah yang membawa kitab yang meluruskan ajaran Taurat yang lama di Old Testament itu. Harusnya gitu. Gitu loh. Tapi ini kan enggak. Umat Yahudi juga kekeh dengan Tauratnya, yang Tauratnya juga sudah yang di atas dari kemarin. Mereka layak tumunal haqqa. Sebagian dari kitab itu sudah ada yang disembunyikan, ditutupi kebenarannya, sehingga umat tidak tahu itu, karena kalau itu disampaikan akan membuat dia tidak laku dan dijauhi umat mungkin. Nah, kitab Taurat yang begitu itu yang diluruskan oleh Injil. Nah, demikian pula Nabi Isa bisa jadi ya punya kiblatnya masing-masing. Wallahu a'lam kemana kiblatnya saat itu. Tentu bukan ke Masjidil Haram. Dan kalaupun tidak ke Masjidil Haram, ya benar Rasulullah Isa diperintah Allah entah kemana kiblatnya, dan itu hak Allah juga dan hak juga. Harusnya umat Yahudi yang mengikuti saja kiblat yang diberikan oleh Allah, titik koordinat baru tadi. Begitu seterusnya, tetapi Yahudi tidak mau, malah Nabi Isa diburu, umat Bani Israel Yahudi malah berkolaborasi dengan penguasa Romawi, memfitnah Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa kemudian diburu, hendak dibunuh, dan atas kuasa Allah lalu diselamatkan. Di awal-awal ajaran Nabi Isa oleh Hawariyun, the loyalis, yang 12 orang itu masih murni mengamalkan ajaran Nabi Isa. Begitu. Tetapi begitu generasi selanjutnya 10, 30, 200 tahun kemudian sudah mulai dah tambah kurangi karena penafsiran yang berbeda terhadap Injil. Ada yang begana begini sampai sekian ratus tahun kemudian. Akhirnya dicocokkan dengan ajaran dan tradisi. Misalnya di tradisi Persia ada penyembahan terhadap 3 dewa utama. Terus gabung-gabungkan, akhirnya ada Allah
Bapa dan Roh Kudus, misalnya Yesus, makin lama makin banyak penyelewengan, dirkan 500 tahun kemudian setelah itu dengan menyempurnakan semua agama sebelumnya. Lalu di awal-awal Islam, ya, di awal-awal Islam, kiblatnya umat Islam itu ke Baitul Maqdis loh ya. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Kiblatnya orang Yahudi. Dan karena perintah Allah begitu, ya begitu. Meskipun saat itu Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat sebenarnya lebih sreg untuk ikut kiblatnya siapa? Nabi Ibrahim, yakni Masjidil Haram. Jadi waktu di Mekah sebelum periode Madinah itu, seperti yang kemarin saya terangkan, sholatnya Rasulullah kalau ini Baitul Maqdis, Allah perintah untuk menghadap ke sana. Lalu di sini Mekah, di mana di sini ada Ka'bah, maka Rasulullah itu sholatnya selalu di sebelah sininya Ka'bah. Supaya tetap menghadap ke Baitul Maqdis, tapi juga tetap bisa berkiblat ke Ka'bah. Nah, yang jadi soal ketika pindah ke Madinah, di mana di sini posisi Baitul Maqdis atau Palestina, di sini Mekah, lah di sini Madinah di tengah sini. Sehingga kalau mau menghadap Baitul Maqdis tentu membelakangi Masjidil Haram. Sehingga pada saat itu selama 16 sampai 17 bulan itulah Rasulullah selalu menengadahkan wajah ke langit untuk meminta kepada Allah agar diberikan kiblat Masjidil Haram. Akhirnya memang benar, waktu di Madinah itu bulan ke-16 atau ke-18 setelah berkiblat Baitul Maqdis diperintah Allah untuk menghadap ke Baitul Mukarram, Makkatul Mukarramah. Nah, tetapi Allah selalu menegaskan wa minna walikulli wijhatun muwalli huwa muwalliha. Sudahlah, semua umat itu punya kiblatnya masing-masing, punya cara ibadahnya masing-masing. Jadi bisa jadi seluruh agama, seluruh ritual yang ada di muka bumi ini dulunya adalah hak dari Allah, tetapi kemudian yaitu tadi seperti semua agama dan semua kepercayaan, lalu setelah generasi beratus tahun kemudian ya terjadi penambah kurangan, penyelewengan, dan biasanya disesuaikan dengan nafsu, dengan sesuai tradisi, akhirnya jauh melenceng dari aslinya. Tapi apa yang membuat kita di sini patokannya kata Allah, sudahlah, yang terpenting fastabiqul khairat. Nah ini wes sejadik tukaran, nggak usah pakai berantem tentang kiblat. Sekarang buktinya saja apa? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Makanya Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Standarnya gini aja lah. Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu memang mengaku benar. Dan tunjukkan bukti kebenaran itu yaitu tadi, wis berlomba dalam kebaikan saja. Sekarang kalau dia merasa bahwa kiblatnya paling baik, sampean juga merasa kiblatnya paling baik, maka kompetisi kita dengan agama atau kepercayaan yang berbeda itu kompetisinya adalah kompetisi kebaikan. Wes sekarang siapa yang paling bermanfaat untuk orang lain, wes gitulah. Siapa yang paling banyak membuat kebaikan di muka bumi, wes gitu. Wes gitu aja. Jadi kompetisi kita dengan agama lain, dengan manusia lain, dengan suku lain, itu jangan kompetisi mengunggulkan ras atau suku kita, tapi kompetisinya itu bagaimana kita jauh lebih bermanfaat untuk manusia lain, jauh lebih bermanfaat dalam melestarikan alam ini. Gitu aja. Iya, jadi nggak usah koar-koar, teriak-teriak,
Kitalah yang terbaik, kitalah agama kita yang terbaik, tetapi pada prakteknya perilaku kita nggak sebaik yang kita sampaikan. Itu loh. Jadi ini sebenarnya kompetisi. Itu kalau kompetisi antar kepercayaan agama lain. Demikian pula kompetisi dengan inilah banyak juga atau firqah-firqah ya toh. Kelompok-kelompok yang mengaku benar, mengaku paling hebat, mengaku paling ini itu dan lain sebagainya. Nah, karena semuanya punya dalil, semuanya punya ini sekarang yang dibetulkan adalah lomba saja dalam kebaikan. Siapa yang paling bermanfaat untuk sesama, siapa yang paling bermanfaat untuk agama, siapa yang paling bermanfaat untuk alam semesta. Setelah berkompetisi itu kemudian juga kepada diri kita, di lingkungan yang paling kecil, di keluarga kita dan di diri kita. Nang lakukan kompetisi, bahkan di dalam diri kita lakukan kompetisi antara catatan di amal kanan dan catatan di amal kiri. Kompetisi mana yang paling baik, yang paling banyak, gitu aja. Damai dunia ini kalau kompetisinya kompetisi itu lomba lari bukan lomba tinju. Saya ulangi ya. Kompetisinya adalah lomba lari bukan lomba tinju. Kalau lomba tinju saling menjatuhkan. Kalau lomba lari fokus pada diri sendiri. Dan biarkan Allah yang menjadi juri. Saya ulangi. Kalau lomba lari fokus pada diri sendiri. Dan biarkan Allah yang menjadi juri. Tapi kalau lomba tinju, maunya saling menjatuhkan. Gitu. Nah ini fastabiqul khairat itu arahnya di sana ya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kamu itu mau menghadap kemana saja, sholat di mana saja, apapun arah kiblatmu, kamu itu loh tetap akan dikumpulkan jadi satu nanti di akhirat oleh Allah. Dikumpulkan jadi satu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Enggak usah sok begini, sok begitu, kata Allah ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini juga menjadi syariat ya. Jadi kalau kita itu bepergian naik kendaraan pada saat awal sholat itu tetap sholat itu harus menghadap kiblat. Setelah kendaraan itu berjalan mau belok kiri belok kanan nggak usah lagi memperhitungkan mau menghadap ke arah kiblat atau enggak, sampean sudah dihitung menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya naik kuda gitu, ketika sholat pertama ya menghadap kiblat. Begitu selanjutnya kuda itu berjalan kemanapun, belok kiri belok kanan, sampean tetap sudah dihitung dan dianggap menghadap kiblat. Jadi fa'ina matuwalu fasamma wajhullah. Itu ada dalam ayat selanjutnya ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke ada kiblat wa mirrobika. Dan sungguh kebenaran ketetapan itu dari Tuhanmu. Wa mallahu ya bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi aturan kiblat kepada Masjidil Haram itu bukan dari siapa-siapa, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau dinyatakan, ditanyakan silakan.
Mantap. Monggo ayo. Ada? Oke, kalau enggak ada, saya ingin menegaskan gini ya. Jadi ada satu masa kemarin ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya, itu ada pelurusan kiblat, ya pelurusan kiblat. Jadi kiblat-kiblat yang ada di masjid-masjid, bahkan masjid yang mungkin sudah jauh lebih tua daripada negeri ini, ya sudah ratusan tahun mungkin, itu mau dirubah kiblatnya katanya biar titik koordinatnya persis seperti titik koordinat yang ada di peta. Saya terus terang paling tidak setuju dengan itu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, kita tidak akan pernah tepat di titik koordinat yang benar-benar pas. Sekarang begini, Ka'bah itu ukurannya hanya sekitar berapa itu? Berapa meter kali berapa meter itu? Enggak sampai 15 meter persegi itu. Ya, sekitar berapa itu? Nah, dengan ukuran sekecil itu, kalau kita tarik garis lurus dari Indonesia, taruhlah dari Jawa atau dari Bali ke Mekkatul Mukarramah, itu jaraknya sekitar 8.800 sekian kilometer. Sekarang saya mau lihat gini. Kalau sampean sholat di sini, bukan sholat, menghadap aja, tek, sampean di sini, lalu sampean kasih titik garis. Ini harus lurus gitu, tek gitu. Sampean belok menghadap gini dikit aja, ini tuh sudah derajatnya belok, kadang nggak pas itu, 10 meter di depan sampean saja loh, iya toh? Sudah nggak pas. Kalau sampean gini dikit aja makin anak. Kalau makin jauh, gini sampean dikit tuh makin jauh toh? Iya kan? Sampean kalau gini dikit, kalau jaraknya makin jauh kan makin melebar itu. Ada orang yang bisa pas tepat dengan jarak 8.000 sekian kilometer pada satu titik, di mana titik itu hanya sekitar sekian belas kali meter persegi. Bisa. Tidak akan ada yang bisa. Satu. Yang kedua, saya mau tanya, kalau baru sekarang akan diluruskan, apakah itu berarti sholat orang Indonesia sekian ratus tahun itu keliru semua? Karena kiblatnya keliru. Apakah akan begitu? Kalau tidak, berarti sekarang pun dengan mengikuti itu tidak keliru dong. Kan gitu hukumnya. Yang ketiga, merubah kiblat itu artinya merubah struktur masjid. Tidak semua masjid itu berada di tanah yang lapang sehingga bisa dirubah dengan gampang. Ada yang sudah berdempetan dengan gedung-gedung atau bangunan lain. Apalagi misalnya masjid itu di dalam gedung bertingkat. Yang keempat, biasanya kalau dengan dipencengkan seperti itu, maka itu jumlah jamaahnya makin dikit. Karena penceng nggak karuan tuh. Ada yang kemudian bahkan imamannya pun bergeser nggak karuan tuh. Yang kelima, kita itu sudah dikasih tahu Allah dalam ayat ini bahwa sebenarnya
kamu itu begitu pertama menghadap kiblat sudah, kemanapun kamu menghadap, fa nama tuwallu fatamma wajhum. Kiblat kita tetap ke arah barat, ke arah Makkatul Mukarramah, tapi perbedaan sudut sedikit, dua dikit itu tidak masalah. Gitu loh. Yang keenam, Mas Mijan, Allah itu sudah berfirman dalam ayat kemarin, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Standar kebenaran itu bukan kamu menghadap kiblat ke arah timur atau barat, tetapi kepada perilaku kamu, pada keimanan kamu. Maka yang terakhir, saya ingin sampaikan yang ketujuh alasan kenapa itu tidak terlalu perlu. Sepanjang kita benar-benar menghadap, saya mau tanya, di zaman-zaman dulu, ketika belum ada kompas, ketika belum ada titik koordinat, orang dengan berpatokan apa? Arah toh? Oh, di sana arah barat. Oh, sudah sholat. Lah kalau kemudian nunggu seperti itu, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang, lalu kita berada di tempat yang kita tidak punya kompas, tidak punya titik. Kita mau sholat lalu nunggu itu agar benar. Kapan sholatnya? So, sudahlah bagi sampean yang masjidnya sudah seperti itu puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Tetaplah sholat di situ. Insya Allah arahnya tetap menghadap ke kiblat dan insya Allah diterima oleh Allah SWT. Nggak usah dirubah-rubah lagi. Nggih? Itu pandangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Inti dari ketika kita sholat adalah khusyuk kepada Allah dan benar-benar menghadap kepada kiblat Baitul Mukarram. Tentang derajat kurang sederajat, kurang 2 derajat, insya Allah la ba'sa. Ya, insya Allah tidak apa-apa. Tidak usah kemudian sampai merubah struktur masjid, sampai kemudian merubah soft, merubah apa. Itu berlebihan menurut saya. Yang berlebihan. Sehingga ayo kita kembali kepada inti dan substansi dari sholat itu adalah menghadap kepada Allah dan kita diberikan arah, yakni arah Masjidil Haram. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimat wal akhir. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa dahastina min al-jinni syaitan syarr. Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin Allahumma rafa' darajatana. Rabbana man faktubna ma shahidna fana la tusi qulubana ba'da hidayatana wa lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi a'udzu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan.